Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu penantian pencurahan Roh Kudus, kita kembali diingatkan supaya kita selalu belajar untuk memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh. Dari Galatia 5 ayat yang ke-25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Tentu mudah sekali bagi kita mengatakan, aku sudah penuh Roh Kudus. Dan kita memberikan tanda-tanda lahiriah, berbahasa roh, bernubuat, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 25-26 ini berkata, kalau kita hidup oleh Roh, maka kita mestinya juga dipimpin oleh Roh. 3 hal yang nyata dalam hidup kita kalau kita dipimpin oleh Roh. Yang pertama adalah kita tidak menjadi orang yang gila hormat. Karena kita tahu kita ini hidup hanya karena belas kasih Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Tiada satu hal pun yang dapat kita banggakan. Semua karena anugerahnya semata. Tetapi ketika kita hidup oleh daging, kita merasa terlalu banyak hal yang bisa kita banggakan. Sesungguhnya tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah hidupmu dipimpin Roh? Maka engkau tidak akan gila hormat. Yang kedua, saudaraku, kita tidak akan saling menantang. Saling menantang itu berarti sok jago, saudaraku. Kita berkata, aku nggak ada dia pun nggak apa-apa. Aku nggak butuh dengan dia. Aku begini juga bukan karena dia. Kita saling menantang, saudaraku. Kita saling mencoba untuk saling memamerkan kekuatan masing-masing, kehebatan masing-masing. Padahal semuanya karena pertolongan Tuhan. Orang yang hidup oleh Roh, dia tidak akan melakukan saling menantang. Dia akan merasa malu. Yang ada adalah saling mendahului untuk memberi hormat, saling segan satu dengan yang lain. Itu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan yang ketiga dikatakan adalah tidak lagi saling mendengki. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh tidak saling mendengki, tidak saling mencaci, tidak saling menjelek-jelekkan. Karena sebetulnya kita semuanya jelek, saudaraku. Kita itu kelihatan keren, kelihatan bagus. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyingkapkan keburukan kita. Seandainya saja Tuhan menyingkapkan keburukan kita, kita sangat buruk. Keluar rumah mungkin kita tidak berani, apalagi berbicara di depan banyak orang, seolah-olah kita paling suci, paling kudus. Kita akan merasa sangat malu. Oleh sebab itu mengapa kita mencoba untuk mencari kelemahan, keburukan, kebusukan orang lain, padahal kita sendiri adalah orang yang busuk. Ketika kita penuh dengan Roh dan dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Seketika itu juga, ketika ada keinginan untuk mendengki, dia akan mengingatkan hati sanubari kita bahwa kita tidak lebih baik daripada sahabat kita. 3 hal yang dihindari oleh orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Yang pertama, dia tidak gila hormat. Yang kedua, dia tidak saling menantang. Dan yang ketiga, dia tidak saling mendengki. Kiranya firman Tuhan ini memperlengkapi kita untuk terus memberikan hidup yang dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati saudara.